Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Siapa yang masih ingat cerita ini ketika Betan Putra Onsu tidak mau ada host cowok yang live bareng Bunda Sarwenda, tapi namanya kerjasama, mau tidak mau Bunda Sarwenda kan harus live bersama host cowok ini yang wajahnya mirip Opa Korea, makanya dipanggil Opa Korea. Betan sempat bilang ke Bunda, saya ke distract dengan kehadiran Opa Korea itu yang live bersama Bunda Sarwenda, karena Veteran Tali dan Tania tidak mau dan tidak akan mau kalau bunda mereka itu sampai menikah lagi. Kemudian momen ini merupakan live kedua antara Bunda Sarwenda dengan Opa Korea ini. Nah di sini Betan itu langsung masuk. Dia langsung masuk dengan tujuan untuk melihat secara dekat sekaligus juga untuk memberikan proteksi kepada bunda. Kalian perhatikan orangnya, diperhatikan sama Onyo, sosoknya seperti apa. Dalam artian di sini Betan hendak mengatakan, saya Veteran Putra Onsu, anak pertama dari Bunda Sarwenda yang akan memberikan proteksi kepada Bunda Sarwenda, yang akan melindungi bunda, yang akan menjaga bunda. Dan Onyo adalah anak pertama yang diharapkan oleh bunda untuk menjaganya. Kemudian bunda memberitahu host pria tersebut bahwa ini anaknya, dan saat berkenalan Onyo kan memanggil uncle. Kita tahulah ya kalau Onyo itu manggil siapapun pasti uncle. Nah di sini sepertinya host pria ini kayak merasa nggak pantas gitu ya kalau dipanggil uncle. Wah, kenapa saya dipanggil uncle? Saya kan masih muda. Pertanyaannya, Onyo kan nggak tahu umurmu berapa. Lagian dipanggil uncle bukan berarti usiamu itu sudah tua, di atasnya Onyo gitu ya. Itu hanya panggilan sopan santun dari Veteran Putra Onsu. Daripada dipanggil kamu, itu merupakan kebiasaan dari Veteran Putra Onsu untuk memanggil siapapun dengan sebutan uncle. Anti Wendy pun langsung membela keponakannya. Saya aja yang masih muda dipanggil anti sama dia. Jadi itu adalah panggilan kesayangan dari Veteran kepada staff, kepada keluarga dekat, kepada tamu yang datang ke rumah. Ini kan mau nunjukin lipstick sih Beb. Stay-nya beneran stay apa enggak? Soalnya orang-orang kan pengen tahu tuh kalau dipakai makan minum hilang apa enggak gitu kan. Mau teknik apapun yang penting halal, saya nggak minta malu juga. Jadi bunda serba salah ya. Katanya ngapain bunda pakai teknik makan mie untuk mempromosikan lipstik? Aku dibikinin mie sama anak aku. Kasih. Terima kasih. Coba. Tunggu. Panas. Tunggu. Tetap ya, emak-emak story dulu, kemudian diunggah di sosial media sebagai bentuk apresiasi. Aku dibikinin mie sama anakku. Cara. Terima kasih. Kita mencoba mie dengan mie dengan penuh sayur. Yeay. Terima kasih. Thank you. Rasanya tentu saja sangat spesial ya, karena dibuatin oleh anak sendiri. Emang Onyo nggak pernah masak mie? Baru pertama kali kalau misalkan yang campur sayur sama enoki, yang biasa sering. Ini senoknya udah sama. Makasih. Kita langsung mencoba makanan ini. Ayo masak jadi sendiri. Apa? Masak jadi sendiri. Oh ya? Ternyata yang dimaksud Onyo tuh nggak bisa masak mie yang dicampur-campur gitu loh, dicampur sayur, dicampur jamur gitu ya. Oke, kita akan mencoba. Wih, ada enoki. Enokinya itu udah matang ya, jadi Ini Onyo masukinnya apa dulu? Mie-nya dulu ya? mana? Ini. Iya, di mie itu dulu terus ganti air lagi buat masak enoki. Lain kali
kali masaknya sayurnya, inokinya dulu, baru terakhir mie-nya. Gak apa-apa kan, belajar. Inokinya mateng. Terima kasih. Emang banyak enokinya mau, jadi pastiin dulu enokinya udah matang baru dicampur. Gak apa-apa Nyo, namanya lagi belajar gitu ya. Lama-lama Onyo pasti akan terbiasa untuk masakin mie untuk bunda. Pedasnya gimana? Itu sayurnya udah matang ya, jadi dipastiin dulu sayurnya semua udah matang baru. Sesuai request, terima kasih. Thank you. Enak? Oh, Sayurnya juga udah matang. ada. Onyo berhasil buatin mie sesuai pesanan bunda, sesuai request kata bunda. Cabenya 5,5. Kenapa harus ada setengah? Ya biar kayak ya suka pedas banget. Mie-nya juga itu sengaja buat nggak terlalu lembek banget. Tingkat kematangannya diperhatikan. Cabenya kata Onyo 5,5 ya, kok ada setengahnya? Nampannya taruh aja sayang. Taruh aja di depan. Jadi nggak. Makasih sayang. Bunda sampai bilang terima kasih ya berkali-kali kepada anaknya. Hari ini ngapain? Ya maskernya isi 30. Hari ini Onyo ngapain? Oh, jam berapa photoshootnya? Lu juga Gel? Kenapa? Kenapa? Oh, photoshootnya bareng-bareng gitu. Warna. Bunda lagi menanyakan aktivitas anaknya. Yang pertama, Onyo yang selalu melakukan segala sesuatu dengan totalitas. Apalagi untuk ayah, bunda, dan adik-adiknya. Dari kisah Onyo yang masakin mie untuk bunda. Padahal kata bunda, basicnya itu Onyo nggak bisa masak mie. Tapi karena bundanya yang request, maka mau tidak mau, bisa tidak bisa, Onyo harus masakin mie untuk bunda. Yang nonton video Mimin sebelumnya pasti sudah tahu kan jalan ceritanya saat Onyo berkali-kali telepon bunda, bahan-bahannya apa saja, cara masaknya apa saja, dan sebagainya. Dan setelah selesai datang juga mie untuk bunda, dihidangkan kepada bunda. Dan seperti biasa namanya juga mak-mak ya, sebelum dimakan dibikinkan story dulu, kemudian menyoroti Bethan Putra Onsu, dibuatkan mie oleh anakku, dibuatkan story kemudian diunggah di sosial media. Itu adalah salah satu bentuk rasa bangga dari Bunda Sarwendah karena mempunyai seorang anak di tengah kesibukannya masih sempat bikinkan mie untuk bunda. Kemudian di sini bunda tuh menanyakan kepada Onyo, Onyo beneran nggak bisa masak mie? Ternyata kata Onyo itu nggak bisa masak mie kalau dicampur-campur, mie campur sayur, mie campur enoki gitu ya. Kalau cuman mie yang plain gitu ya, tanpa campuran apa-apa, Onyo sudah biasa bikin karena mungkin Onyo itu takut salah bikin gitu ya. Kemudian di sini bunda bertanya, yang dimasukin pertama kali enoki dulu atau sayur-sayuran atau mie-nya? Kemudian Onyo mengatakan mie-nya dulu dimasak tersendiri, setelah matang ditiriskan, kemudian barulah sayur-sayuran dan juga enoki. Nah di sini bunda tuh kasih tahu anaknya, Onyo next time kalau masak itu sayur-sayuran dulu, mie-nya terakhir. Tapi nggak apa-apa, namanya Onyo lagi belajar, jadi wajar kalau tidak tahu gitu ya. Kemudian di sini ada hal unik juga soal sendok dan garpu yang bentuknya sama, kemudian panjangnya harus sama, kemudian sayur-sayurannya itu Onyo sudah pastikan benar-benar matang untuk bundanya tercinta. Kemudian soal cabai, kalau nggak salah kata Onyo cabenya itu 5,5. Biasanya kalau kita kasih cabai untuk mie gitu ya, paling cabai 1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi Onyo ada setengahnya. Ini berarti bahwa Onyo itu benar-benar totalitas untuk buatkan mie kepada bunda dalam hal tingkat kepedasan ya. Berikutnya, bunda yang selalu peduli dengan kegiatan anaknya setiap hari. Live jualan atau kesibukan tidak membuat Bunda Sarwendah lupa untuk menanyakan kegiatan-kegiatan dari anak-anaknya pada hari itu, yaitu Onyo, Thalia, dan Tania. Ada momen saat Bunda bertanya kepada Onyo, Onyo hari ini ngapain saja? Kemudian Onyo mengatakan hari ini ada pemotretan untuk baju soccer shield, yang mana Bunda Sarwendah menjadi salah satu sponsor gitu ya. Jadi ada pemotretan, kemudian setelah itu kata Onyo akan bermain sepak bola.
Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.